Jika hendak mencari sosok wanita ahli ibadah yang sangat taat, akademisi murni tanpa banyak berdikari, juhud pada dunia, sangat berhati-hati, mempunyai banyak karomah, sangat tangkas dan lebih unggul dari wanita lainnya, serta memiliki garis keturunan mulia, maka figurnya adalah Sayyidah Nafisah, wanita solihah yang lahir pada Rabu 11 Rabiul Awal 145 Hijriah di kota Mekah, masa kekhilafahan Sultan Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Hari kelahiran bertepatan dengan hari kelahiran kakeknya yang mulia, Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup bagi para nabi dan rasul, utusan paling mulia dan yang paling sempurna. Seolah hari kelahiran Sayyidah Nafisah memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa kelak ia akan tumbuh menjadi wanita mulia, wanita yang suci, dan wanita memiliki derajat yang tinggi. Kemuliaannya masyhur di kalangan penduduk bumi dan penduduk langit. Ia bernama lengkap Sayyidah Nafisah binti Sayyid Hasan Al-Anwar, Ibnu Sayyid Zaid Al-Ablaj, Ibnu Sayyid Hasan, Ibnu Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Sayyidah Nafisah lahir ketika ayahnya, Sayyid Hasan, sedang duduk dalam suatu majlis Al-Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Saat itu sedang mengajar manusia tentang ilmu dan keimanan. Di tengah-tengah pengajiannya, datang kepadanya seorang budak dengan membawa kabar yang bahagia, yaitu lahirnya anak perempuan. Seorang budak itu berkata kepadanya, "Ya Sayyidi, absyir, faqad waladat laka alailata maulidatun jamilatun. Lam nara asana minha wajhan, yatala'la'un nuru min janbaiha." Wahai Tuan, berbahagialah. Sungguh telah lahir untukmu malam ini anak perempuan yang cantik. Tidak pernah kami jumpai anak yang lebih cantik darinya. Terpancar cahaya dari wajahnya. Ketika mendengar berita bahagia itu, Sayyid Hasan langsung sujud syukur kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih atas terkabulnya doa yang dipanjatkannya, yaitu keinginan untuk dikaruniai anak perempuan yang solehah. Sayyidah Nafisah mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya sejak masa kecil. Sejak saat itu ketakwaan dan spiritualisnya mulai muncul. Ia sangat senang melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih belia. Ia tumbuh besar di kota Madinah dan selalu bersama dengan wanita-wanita salihah. Perbedaannya dengan wanita-wanita biasa pada umumnya sangat tampak dalam dirinya. Ia lebih senang menghabiskan waktunya untuk beribadah, membaca Quran, dan menuntut ilmu. Bahkan ia berhasil menghafal Al-Quran sejak umurnya masih sangat belia, yaitu umur 7 tahun. Kehusuannya, sejak kecil ia selalu fokus ibadah menjadi teladan. Sebab sejak Sayyidah Nafisah lahir, ia mendapatkan keridhaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Secara umum, karomah adalah suatu kejadian luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh logika, dan rasio manusia tidak mampu untuk menganalisanya. Karomah hanya bisa terjadi pada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan benar-benar menjalankan semua perintahnya, serta secara sempurna mengikuti jejak Rasulullah SAW. Hal itu oleh Allah tampaknya sebagai pertolongan, kemuliaan, dan kehormatan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Begitu juga dengan Sayyidah Nafisah, sebagai wanita yang sangat taat kepada semua yang Allah perintahkan, dan dengan patuh mengikuti semua jejak langkah kakeknya, ia dianugerahi oleh Allah berbagai karomah yang tidak bisa terjadi pada orang lain. Di antaranya adalah wanita solihah dan taat dalam beragama, patuh pada semua yang diperintahkan kepadanya, merupakan wanita yang sangat dicari oleh setiap laki-laki. Setiap laki-laki pasti memiliki harapan untuk hidup dan berjodoh dengan wanita solihah. Memiliki istri solihah yang taat dalam beragama tentu hal yang sangat diinginkan.
sebab dengan ketaatannya dalam beragama menunjukkan bahwa ia juga taat kepada suaminya. Sayyidah Nafisah adalah sosok wanita yang sangat memenuhi kriteria itu. Ia cantik, solihah, baik, memiliki keturunan yang sangat mulia, berbudi pekerti luhur, berbicara dengan lemah lembut, ahli Al-Quran, berilmu, dan sangat takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Intinya berbagai sifat kesempurnaan ada pada dirinya. Dalam kitab Mursyidus Zuwar, Syekh Muwafiquddin menceritakan ihwal ketika Sayyidah Nafisah hendak dilamar oleh seorang laki-laki. Tepat pada usia 16 tahun, banyak laki-laki dari kalangan bangsawan dan ulama yang senang kepadanya dan hendak melamarnya. Hal itu mereka lakukan karena Sayyidah Nafisah merupakan wanita yang sangat baik dalam beragama, sehingga bukan hanya satu dua laki-laki yang hendak melamarnya. Namun harapan para lelaki saat itu tidak mendapatkan respon dari ayahnya, Sayyid Hasan Al-Anwar. Perasaan yang sama ternyata juga dirasakan oleh laki-laki yang memiliki nasab yang sama dengannya, Sayyid Ishaq Al-Mu'taman bin Sayyid Ja'far Shaqi bin Sayyid Muhammad Bakir bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Keduanya sama-sama memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Sayyidah Nafisah melalui jalur Sayyidina Hasan, sedangkan Sayyidina Ishaq melalui jalur Sayyidina Husain. Sayyid Ishaq langsung menyampaikan niat baiknya kepada kedua orang tuanya. Kemudian dimusyawarahkan dengan pembesar-pembesar keturunan Sayyid Husain. Alhamdulillah, semua keluarga menyepakati untuk melamar Sayyidah Nafisah. Sejurus kemudian ia bersiap-siap berangkat menuju rumah wanita yang hendak dilamarnya bersama dengan ayah dan beberapa pembesar Bani Husain lainnya. Sesampainya mereka di rumah Sayyidah Nafisah, mereka disambut dengan hangat dan penuh hormat oleh keluarga Bani Hasan. Pembicaraan ringan dimulai sebelum sejurus kemudian membahas urusan inti tentang maksud dan tujuan melamar Sayyidah Nafisah. Namun sayang lamaran itu ditolak. Lalu Sayyid Ishaq berkata, "Falamma fatahuha Abahal Hasan bi rukbah Ishaq jawaja min Nafisah. Fahalahumma sam'u min rabdin abiha faghadabu wa kana asyandahum ghazban Ishaq." Ketika mereka mulai menyampaikan keinginan kepada ayahnya Sayyidah Nafisah, yaitu Sayyid Hasan perihal Sayyid Ishaq ingin menikahinya, mereka terkejut atas penolakan yang mereka dengar ayah Sayyidah Nafisah. Kemudian mereka marah dan paling marahnya adalah Sayyid Ishaq. Setelah lamarannya ditolak, keluarga Sayyid Ishaq pulang ke rumah. Harapan bahagia yang mereka inginkan, namun kecewa yang mereka dapatkan. Semuanya pulang kecuali Sayyid Ishaq. Ia justru pergi menuju Raudhah Asy-Syarif di Madinah dan duduk di mihrab kakinya Rasulullah SAW. Kemudian melakukan sholat. Setelah itu ia duduk di depan makam Rasulullah SAW sambil menangis dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Sayyidal Mursalin, wa ya Habibah Rabbil Alamin. Inni ibnuka law'ati wa asku ilaika hajati wa aridu alaika halati. Qad khatabtu Nafisah ibnati Ammil Hasan fa'abaha alayya." Rahmat dan salam semoga terlimpahkan kepadamu wahai Rasulullah, wahai pemimpinnya para rasul, wahai kekasih penguasa alam semesta. Aku adalah keturunanmu yang bingung, dan aku mengadu kepadamu atas kebutuhanku dan menghadap kepadamu tentang keadaanku. Sungguh aku meminang Sayyidah Nafisah, anak perempuan pamanku Sayyid Hasan, namun ia menolak lamaranku. Setelah menyampaikan keluh kesah dan kebingungan kepada Rasulullah SAW, Sayyid Ishaq pulang ke rumahnya dengan hati sedih dan perasaan kecewa. Namun pagi hari berikutnya, ternyata Sayyid Hasan, ayah daripada Sayyidah Nafisah, datang ke rumahnya dengan membawa kabar gembira akan melangsungkan akad antara Sayyid Ishaq dan putrinya Sayyidah Nafisah. Saat itu juga di rumahnya,
Hati yang awalnya dipenuhi dengan kesedihan berubah menjadi bahagia tiada tara. Ia langsung menyampaikan begitu gembiranya ia kepada keluarganya dan segera datang ke rumahnya Sayyidah Nafisah untuk melangsungkan akad. Setelah keduanya berkumpul disertai oleh keluarga besar masing-masing, Sayyid Hasan bercerita, pada malam hari ia bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW dengan wajah yang sangat tampan. Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadanya, kemudian berkata, "Ya Hasan, zawij Nafisah ibnatika Ishaqqa ala mu'saminah." Wahai Hasan, nikahkan Nafisah putrimu dengan Ishak yang dipercaya. Ternyata keluh kesah yang disampaikan oleh Said Ishak kepada Rasulullah SAW mendapatkan respon dan balasan yang positif. Ia kemudian dinikahkan dengan Sayyidah Nafisah atas restu dan perintah Rasulullah SAW. Akad itu pada Jumat pada pertama Rajab 161 Hijriah.